Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi pemirsa RCTV. Apa kabarnya Anda di hari ini? Dan untuk Anda pemirsa yang saat ini tengah bersiap-siap menuju ke tempat aktivitas Anda sambil sarapan pagi, menyaksikan Selamat Pagi Cirebon, diharap Anda untuk kembali memeriksa surat-surat kelengkapan kendaraan Anda pemirsa. Apakah sudah lengkap atau belum? Kemudian dimohon untuk tidak ugal-ugalan dalam mengendarai roda 2 maupun roda 4 karena suasana jalan saat ini untuk menuju ke tempat aktivitas Anda pemirsa ada yang ramai lancar, padat merayap dan juga macet. Dan jangan lupa pemirsa tetap mematuhi protokol kesehatan. Dan untuk Anda pula pemirsa yang saat ini masih beraktivitas dari rumah, Anda harus tetap bersemangat untuk kembali memulai aktivitas di hari ini. Dan pemirsa, berita-berita apa saja yang disajikan baik di koran Juara, koran Radar Cirebon, dan koran politik terbesar di Jawa Barat, yaitu koran Rakyat Cirebon pemirsa. Berita-berita dari sekeliling Anda, kemudian dari Ciayu Majakuning, berita dari Jawa Barat, nasional bahkan internasional, semua disajikan secara lengkap di kedua koran tersebut ya. Dan jangan lupa pemirsa, Anda harus membaca halaman demi halaman agar tidak ketinggalan dan kehilangan informasi tentunya. Untuk memperbarui informasi-informasi Anda di hari ini, jemari Anda cukup mengklik Radar Cirebon Online atau radarcirebon.com. Dan pemirsa, di pagi hari ini yang nanti kita akan diskusikan, kita akan obrolkan, ini pemirsa ada dari sahabat-sahabat dari Forum Komunikasi Dinia Takmiliyah atau FKDT Kota Cirebon pemirsa. Nanti akan saya tanyakan ke narasumber di pagi hari ini bagaimana peran dari FKDT ya dalam hal ini pemirsa di tengah sorotan terhadap anak-anak remaja saat ini, tawuran, penyalahgunaan obat-obatan terlarang, dekadensi moral dan seterusnya. Nanti akan saya tanyakan. Kemudian apa kegiatan-kegiatan di saat pandemi dan ini pemirsa saat ini kita masih dalam PPKM. Pemirsa, kegiatannya apa saja sih Forum Komunikasi Dinia Takmiliyah FKDT Kota Cirebon ini? Nanti akan saya tanyakan ke narasumber. Kemudian bagaimana juga dengan informasi-informasi update misalnya perhatian dari pemerintah dan seterusnya. Dan berikut pemirsa, sebelum saya kenalkan narasumber di pagi hari ini, saya baca dulu. Ini berita dari halaman utama atau di headline koran Juara, koran Radar Cirebon di edisi hari ini pemirsa. Ini dari halaman utama koran Radar Cirebon hari ini. Nah ini pemirsa, hakim tolak gugatan Afiati. Belum menyerah, sudah siap untuk banding. Kemudian tim hukum Gerindra berharap segera ada proses pergantian jabatan Ketua DPRD Kota Cirebon. Itu pemirsa. Kemudian HIV AIDS menggila saat pandemi. Nah ini pemirsa, datanya silahkan Anda bisa membaca selengkapnya di halaman utama koran Radar Cirebon hari ini. Kemudian menolong orang frustasi yang ingin bunuh diri. Kemudian ada catatan dari Pak Dahlan Iskan di koran Radar Cirebon hari ini. Pemirsa, Mustafa Ciputra, itu catatan dari Pak Dahlan Iskan di koran Radar Cirebon hari ini. Kemudian dari halaman Metropolis ya, dari Kota Cirebon pemirsa. Nah ini ya, OP juga percuma. Tanpa anggaran DKUKMPP sulit lakukan subsidi ini pemirsa, subsidi harga. Kemudian ini pemirsa, kenaikan bantuan keuangan partai politik tunggu gubernur. Kemudian ini pemirsa ada lagi ya, PSC 119 Kota Cirebon raih penghargaan. Itu dari halaman Metropolis Kota Cirebon. Kemudian dari halaman Kabupaten Cirebon, pemirsa di koran Radar Cirebon hari ini, turun naik PAD pasar 2019 tidak capai target, tahun 2020 dihantam pandemi. Kemudian cegah kebocoran, optimalkan retribusi. Itu pemirsa dari halaman Kabupaten
Cirebon. Kemudian dari halaman utama koran politik terbesar di Jawa Barat, yaitu Koran Rakyat Cirebon, pemirsa. Di halaman utamanya ini pemirsa, gugatan ditolak Afiati banding. Majelis menilai penggugat belum menempuh proses internal. Kemudian proyek Jalan Lingkar hampir tuntas. Kemudian ini pemirsa, bakar semangat kader Gelora Ciayu Majakuning. Itu dari halaman utama Koran Rakyat Cirebon di edisi hari ini. Dan pemirsa, untuk Anda yang ingin berlangganan kedua koran tersebut, Anda bisa datang langsung ke Geraha Pena Radar Cirebon di Jalan Perjuangan nomor 9 Kota Cirebon. Dan pemirsa, berikut saya kenalkan dulu narasumber di pagi hari ini yang nanti kita akan bedah berkaitan dengan Forum Komunikasi Dinia Takmiliyah atau FKDT Kota Cirebon, pemirsa, dari pandemi hingga PPKM. Di sebelah saya ini pemirsa ada Ketua FKDT Kota Cirebon, ada Ibu Ade Nilasari SPDI. Selamat pagi Bu Ade. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Bu Ade? Alhamdulillah. Alhamdulillah, ini baru bisa sekarang ya, ketemu lagi ini. Oke, terima kasih nih Bu Ade sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon, pemirsa. Kemudian di sebelah Bu Ade ini ada Sekretaris Forum Komunikasi Dinia Takmiliyah FKDT Kota Cirebon, ada Kang Nana Solihin MPD. Selamat pagi Kang Nana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Kang Nana? Alhamdulillah sehat. Oke, terima kasih juga ini sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon. Dan pemirsa, di sepanjang acara ini saya mengundang Anda, silakan nanti pemirsa bisa interaktif langsung, bisa SMS, bisa juga ke nomor WhatsApp dan di 0231 482138. Nah, saya ke Ibu Ade nih. Bu Ade sebagai Ketua FKDT Kota Cirebon ya, ini banyak sekali saat ini juga sorotan, kemudian juga pertanyaan berkaitan dengan yang tadi saya sebutkan di awal ya, kenakalan remaja, kemudian juga penyalahgunaan obat-obatan terlarang, tawuran, dan seterusnya. Terutama yang menimpa anak-anak milenial, anak-anak remaja kita saat ini. Nah, FKDT di sini sebagai orang lebih kenal dengan sekolah madrasah gitu, iya kan? Yeah. Sekolah madrasah gitu kan. Nah, ini perannya di mana untuk meredam yang tadi saya sebutkan itu? Silakan Bu Ade. Ya, terima kasih. Sekarang memang kalau dilihat dari modernisasi ya, anak-anak sekarang sudah lebih paham dengan HP, dengan HP, gadget itu. Bahkan bukan usia SD aja, sekarang mah anak 2 tahun 3 tahun udah memahami dengan semuanya tahun. itu. Iya. Dan mungkin naluri, kebetulan saya juga ibu, ya ada rasa kekaguman tersendiri. Hanya kadang suka terlena dengan anak-anak dengan pola pikir yang sekarang. Nah, dengan adanya di madrasah itu mungkin kan bisa ada jeda anak-anak tidak asik dengan digit tersebut gitu kan. Sedangkan di dalam lembaga pendidikan madrasah diniyah takmiliyah itu menanamkan anak-anak sopan santun, attitude dan akhlak kesemuanya itu. Jadi dengan kadang lagi ada pandemi tersebut kan jadwal belajar itu tidak sesuai kan. Sedangkan kalau madrasah walaupun pandemi tetap masuk. Oh, walaupun tetap pandemi masuk. Tetap masuk. Betul, gitu ya. Tetap masuk ya. Kita memang sih semua segalanya Allah yang atur. Hanya karena kita dengan miris anak terlena seperti itu, kalau kita tidak diarahkan anak-anak kepada ilmu agama mungkin kan khawatir gitu. Jadi dengan adanya pembelajaran ilmu agama kan anak terserap dan dia tidak terlena. Iya, gitu. Ini jadi benteng ya. Iya, jadi benteng madrasah ini gitu ya. Kemudian saya masih ke Ibu Ade ya. Di masa pandemi itu kan tetap belajar. Ya, ini kalau di Kota Cirebon biasanya kegiatan belajar mengajar ini digelar di madrasah itu apa ba'da duhur atau ba'da asar? Ya.
Kegiatan madrasah itu dilakukan dari jam 2 siang jam 2. sampai dengan jam 5. Nah, itu kan sebetulnya kalau yang ini kan jam masa istirahat anak jam 2 itu. Tapi kalau Jam anak rawan sudah, itu. iya jam rawan. ngantuk, Betul, iya, kan, di betul. posisi, di Terus jam-jam itu. godaannya juga kuat. Anak-anak yang terbiasa main dari pulang sekolah langsung simpan tas lari keluar, itu pun sulit. Dan saya pun hanya menanamkan kepada anak-anak itu kadang hanya menanyakan berangkat mama tahu tidak. Saya bilang gitu. Nanti mama kan pasti tidur. Nah, saya malah bahkan saya mengacungkan ngasih support kalau anak yang berangkat sendiri. Bukan berarti tidak izin dengan orang tua, bukan. Berarti penanaman ke dalam diri hati anak itu sudah tersentuh bahwa saya itu ingin mengaji gitu. Bahkan ada yang orang tua memang dia menerapkan sampai mencari anaknya ada di lapangan mana, misalnya main di mana di situ. Jadi saya hanya menerapkan ke anak itu, ibu mau dari diri sendiri. Kalau anak-anak ada di lapangan atau di mana, pasti akan tersentuh. Oh, jamnya saya harus ada di madrasah. Mungkin gitu itu. Ya. Alhamdulillah. Baik. Oke, tahan dulu ya, Bu Ade. Nanti setelah jeda iklan, saya ke Kang Nana ya sebagai sekretaris FKDT Kota Cirebon, pemirsa. Anda di rumah jangan kemana-mana. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Ya, Anda masih di Selamat Pagi Cirebon, pemirsa, dan di segmen ini saya sudah membuka Anda. Silahkan Anda bisa bergabung, Anda juga bisa berpendapat, Anda bisa SMS dan juga ke nomor WhatsApp yang ada di layar kaca RCTV. Atau Anda bisa di 0231482138. Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah atau FKDT dari pandemi hingga PPKM. Saat ini, pemirsa. Dan Kang Nana, tadi terputus jeda iklan ya. Nah, ini apa yang tadi disampaikan oleh Ibu Ade berkaitan dengan upaya dari FKDT di Kota Cirebon, terutama di saat orang tua sibuk masing-masing gitu kan. Nah, kemudian juga kekhawatiran orang tua main terlalu asik gadget juga, kemudian kenakalan remaja, pokoknya ada pergeseran lah berkaitan dengan moralitas, kemudian juga akhlak ya, terutama Bu Ade untuk saat ini. Nah, apa yang dilakukan oleh FKDT Kota Cirebon? Ini melengkapi tadi apa yang disampaikan oleh Ibu Ade. Silakan, Kang Nana Solihin. Baik, terima kasih. Betul, di zaman sekarang yang notabene sudah berbasis ke aplikasi ya, atau berbagai dunia modernisasi gitu. Kami Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah tentunya tidak tinggal diam gitu. Apalagi madrasah diniyah ini kalau kita artikan sekolah keagamaan gitu. Yang di dalamnya anak-anak tentunya utama kita pendidikan dengan pendidikan Al-Qur'an. Tetapi anak bukan hanya sekedar bisa membaca Al-Qur'an, tetapi bisa menerapkan dan mengamalkan isi Al-Qur'an. Makanya di madrasah diniyah ini salah satunya dalam rangka menangkal kenakalan remaja. Nah, salah satunya kan kita ini ada pelajaran namanya akidah akhlak. Akidah akhlak. Akidah akhlak ini sangat penting sekali dalam hal menanamkan tauhid dan juga perilaku-perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di masa pandemi ini tentunya dengan pola pembelajaran yang berbeda ya seperti umumnya ya, kita selalu menerapkan berbagai upaya gitu. Ya meskipun tadi sekolah ini dengan jadwalnya yang terbatas gitu. Kita di diniyah selalu berupaya untuk mengajar Al-Qur'an tetap jalan, kemudian ditanamkan akhlakul karimah. Sehingga anak-anak bisa menerapkan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selama ini alhamdulillah madrasah diniyah kami FKDT ini khususnya di masa pandemi ini tetap eksis. Ya, kebetulan saya ini sebagai sekretaris dan operator lebih banyak dalam pendataan gitu. Pendataan? Ya, pendataan. Maksudnya pendataan gimana gitu? Ya, karena pendataan dalam hal pertama adalah jumlah guru, kemudian jumlah santri. Guru madrasah? Betul. Di Kota Cirebon? Di Kota Cirebon. Nah, hingga saat ini terdata berapa gitu sudah? Untuk guru madrasah diniyah se-Kota Cirebon
ada sekitar 350. 350. Dan berapa madrasah diniyah? Dari madrasah di Kota Cirebon yang aktif ini sekitar 88 madrasah diniyah. Dan itu kegiatan belajar mengajarnya waktunya beragam atau memang pukul 14.00, pukul 2 hingga pukul 5 itu? Yang saya tahu untuk di madrasah diniyah ini secara umum mereka menerapkan pola pembelajaran dari jam 2 sampai jam 5. Mungkin ya, karena kan kita melihat keadaan ya, melihat keadaan setiap lembaga itu yang mungkin di Harjamukti atau di Kesambi, di Pekalipan, di Lemah Wukuk ini pasti berbeda gitu, apalagi ya? masa pandemi gitu ya. Yang khususnya di Kesambi, mungkin yang saya lihat di Kesambi ada yang menerapkan dari habis asar, pada asar sampai menjelang maghrib. Karena melihat tadi situasi mungkin ada anak sebagai anak yang tidur istirahat terlebih dahulu, maka diterapkan ba'da asar sehingga mereka bisa lebih fresh dalam hal ngaji atau belajarnya. Baik. Saya ingat dulu Bu Ade, Kang Nana ya, madrasah diniyah itu kalau saya dulu di madrasah itu habis duhur, makanya disebut dengan sekolah beduk katanya gitu. Iya. Sekolah beduk ya waktu saya kecil. Kemudian ya itu yang sekarang dikenal dengan madrasah diniyah itu ya, disebut dengan kok sekolah beduk ya, sekolah beduk begitu ya. Saya ke Bu Ade nih. Setelah beduk. Iya, makanya sekolah setelah duhur kan. Iya. Kembali ke Bu Ade nih. Bu Ade, ini FKDT di Kota Cirebon ya. Bu Ade dalam menata organisasi ini gitu ya, baik dari sisi administrasi dan yang lain. Itu bagaimana gitu Bu Ade sebagai ketua? Alhamdulillah saya didampingi dengan mitra kerja pengurus forum-forum itu kompeten dan konsisten dengan tugasnya masing-masing sampai kecamatan. Jadi mungkin saya bekerja dengan penataan tapi tidak mungkin bisa berjalan kalau tidak dengan pengurus-pengurus sampai ke bawah. Dan itu pun kita selalu diadakan pertemuan per bulanan. Nah, terus juga selalu ada kita sering sharing dalam kegiatan-kegiatan gitu. Jadi untuk masuk penataan bagaimana keluhan-keluhan dari per kecamatan jadi selalu ditampung dengan kota untuk kegiatannya. Gitu. Oke. Dan di masa pandemi yang tadi disebutkan Bu Ade, Kang Nana, ini masih tetap berjalan gitu. Di masa pandemi ini kegiatan belajar mengajarnya gitu Bu Ade. Ya, yang tadi dilakukan pukul 14 itu ya pukul 2 lah sampai pukul 5 ini. Itu tetap berjalan gitu? Tetap berjalan dan kita tetap harus melakukan prokes kesehatan. Protokol kesehatan dan yang sering diterapkan itu yang bilang sekolah bedug itu kadang kan ada yang nggak mandi ya. Kalau kita menerapkan harus mandi dulu. Ya, jadi kan kita terapkan kebersihan, terus masker dipakai gitu. Jadi dan terus di shift. Nah, di shift. Nah, itu per kelas itu ya memang kebetulan dengan adanya pandemi ini jumlah siswa kan jadi menurun seperti itu, berkurang. Jadi ya prokes kesehatan ya tetap anak-anak itu jaga jarak dan tidak berjumpa. Tapi alhamdulillah ada yang murid banyak pun berjumpa tetap insya Allah sehat-sehat semua. Ya, walaupun suasana pandemi gitu ya. Walaupun dengan kekhawatiran ya insya Allah kita terus terapkan. Iya, berarti sama seperti di saya ya, di Tegal Gubuk pun madrasah diniyah ya, itu tetap berjalan gitu Bu Ade ya, walaupun suasana pandemi gitu ya, tetap ya sebagaimana kita waktu di sekolah madrasah gitu ya tetap gitu. Ada yang nyebut sekolah madrasah, ada yang nyebut sekolah beduk gitu. Sekolah sore juga ada yang bilang. Oh iya, sekarang kan sekarang karena sore habis asar. Iya, sore habis asar gitu. Kalau dulu sih sekolah madrasah dan sekolah beduk katanya begitu ya. Kembali saya ke Kang Nana. Kang Nana, yang tadi Anda sebutkan, Anda sebagai operator gitu ya. Nah, ini bertugas untuk apa gitu operator ini? Baik, terima kasih. Ya, kebetulan sesuai dengan arahan ya dari pusat gitu. Operator ini untuk FKDT alhamdulillah punya satu aplikasi. Namanya aplikasi Adin. Apa itu? Ya, Adin itu adalah aplikasi yang menampung terkait keadaan kondisi diniyah. Keadaan misalkan jumlah guru, jumlah santri, sarana prasarana, ruangan gitu ya, termasuk sampai ya data lengkap kelembagaan saja itu. Di aplikasi Adin ini tercover dari mulai
data pimpinan juga, ya, data guru, kemudian ruangannya apakah baik, ringan, rusak itu tercover di sana. Selama masa pandemi pun kami tetap selalu memantau itu aplikasi Adin. Dan alhamdulillah dari aplikasi Adin ini FKDT dipercaya oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui bidang Kesra sesuai dengan program Bapak Gubernur yaitu Jabar Juara Lahir dan Batin gitu. Nah, ada namanya pemerintah Pemprov itu aplikasi DP Lega. Apa itu DP Lega? Data pendidikan keagamaan. Dan kami FKDT dipercaya gitu untuk mendata keagamaan yang ada di berbagai daerah Kota Cirebon, khusus untuk mendata TPQ, kemudian Madrasah Diniyah dan Pondok Pesantren. Nah, ini dilihatnya dari Adin itu. Gitu. Adinnya, kembali saya ke Bu Ade ya, sebagai ketua nih Bu Ade. Ini kan tetap berjalan dan FKDT ya dalam hal ini memiliki tugas untuk yaitu tadi mengajarkan akidah, ya akidah akhlak maksudnya akhlakul karimah, kemudian juga mengajarkan tentang bagaimana sopan santun dan seterusnya ya. Nah, di saat pandemi, makanya kegiatan-kegiatan pun selain KBM tadi itu berjalan tidak, tapi tahan dulu nih Bu Ade ya. Pemirsa, Anda di rumah jangan kemana-mana. Kami akan segera kembali usai komersial break berikut ini. Selamat pagi Cirebon, masih di hadapan Anda pemirsa, dan di session ini saya masih bersama Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah atau FKDT Kota Cirebon. Pemirsa, ada Ibu Ade Nilasari, Ketua FKDT Kota Cirebon, dan juga ada Kang Nana Solihin, Sekretaris FKDT Kota Cirebon. Bu Ade, tadi terputus sudah iklan. Pertanyaan saya, selain KBM, itu ada kegiatan apa lagi? Maksudnya selama pandemi, kemudian di saat PPKM seperti saat ini gitu, di Madrasah Diniyah itu? Ya, itu dikembalikan kepada madrasah masing-masing. Hanya kebetulan ada kadang diisi dengan praktek sholat gitu. Jadi menanamkan peraturan sholat-sholatnya dan bacaannya, dan terus dengan kaligrafi, gitu. Kaligrafi itu menanamkan anak ya cinta dengan Al-Quran, dengan seni-seninya, gitu. Nah, kadang ada juga mungkin lembaga yang dia menanamkan ada hadroh. Kadang anak tuh ada menginginkan jenuh ya, bukan menginginkan jenuh, jadi menginginkan suasana yang baru. Gitu. Ya contoh halnya kadang tadi aja mau berangkat ketemu sama anak itu, mau berangkat ke SD. Bu, nanti hari Jumat belajarnya ini saja ya, request gitu. Jadi mungkin dia merasakan. Emang boleh request begitu di kurikulumnya? Ya request, jadi nggak ada sih kurikulum. Jadi KBM itu dijalankan, tetap berjalan. Kalau kadang seperti halnya kayak di TK ya, kebetulan saya di TK tuh ada hari yang gembira gitu. Jadi anak tuh tidak jenuh. Kadang kan ada kita mentargetkan madrasah tersebut hafal, misalnya menghafalkan surat apa gitu kan. Jadi kan takut dia seperti apa. Nah, kita tuh kadang mengayomi yang dia lakukan di SD. Karena di SD dia target harus seperti ini gitu. Seperti itu. Jadi ya anak biar intinya menerapkan, kita diterapkan anak ditekan harus belajar ilmu agama, tapi biar kesannya enjoy gitu ya. Seperti itu. Oke. Kemudian bagaimana dengan kurikulum gitu Bu di Madrasah Diniyah di Kota Cirebon ini? Ya, alhamdulillah Madrasah Diniyah kurikulumnya sudah rata dari provinsi, dari Forum Diniyah Provinsi. Gitu. Jadi ini seragam? Seragam, sudah seragam. Se-Jawa Barat ini? Se-Jawa Barat sudah seragam, dan itu pun karena kita mengacu sampai ada UAS, ujian juga, ujian akhir, seperti kalau di kelas 6 itu kan ada UN ya. Nah, di kita pun ada ujian akhir diniyah yang nanti akan dikeluarkan ijazah. Oke, jadi ini saya ingat ini kalau tentang ujian nasional,
kan pasti ujung-ujungnya dapat semacam ijazah, Ijazah. sertifikat begitu Iya, lah ya, betul. sebagai tanda begitu. Nah ini berkaitan dengan beberapa waktu yang lalu juga, kurang lebih 1 tahun 2 tahun yang lalu ya, Iya. berkaitan dan berita di koran Radar Cirebon juga pernah memberitakan beberapa kali ini berkaitan dengan pemerintah kota Cirebon dengan Forum Komunikasi Dinia Takmilia Kota Cirebon bekerja sama itu gitu ya. Iya, Iya, kalau tidak salah begitu Iya, ya. iya, Nah, itu bagaimana kabar sekarang gitu, Bu Ade? Kabarnya Tidak sekarang ada informasi lagi kabar itu. tidak ada. Nah, ya sebetulnya miris sampai ke bawah pun merasa kecewa seperti apa gitu. Jadi ya sulit disampaikan. Sebetulnya kita pun menginginkan berkelanjutan, tetap dijalankan, tapi mulai dari mana gitu. Jadi FKDT juga bingung ini mulainya dari mana lagi gitu saya ya. harus bagaimana gitu, karena kita sebetulnya kebetulan saya yang membawahi sekota Cirebon gitu. Saya sering menanyakan, aku loh saya harus kemana gitu. Sebetulnya saya pun Padahal mau ini program bagus gitu loh, Bu. Iya. Nah, sebetulnya sih dari bawah itu hanya menginginkan diwajib diniakan. Ada kota kabupaten lain kan mewajibkan dinia. Jadi insya Allah semua yang sekolah di SD itu ke dinia. Nah, jadi kan penanamannya tuh di umum dan keagamaan berkelanjutan. Nah, insya Allah mungkin madrasah-madrasah dinia, karena kita kurikulum sudah ada, target pencapaian ada pun bisa sinambung. Mungkin insya Allah dengan diterapkan dengan bahasa kita kota Cirebon dengan tema seperti apa kan bisa menanamkan. Baik, Gitu. baik itu ya. Kang Nana ya, Anda lengkapi apa yang tadi disampaikan oleh Bu Ade berkaitan dengan program tadi itu bagus ya. Kerjasama antara pemerintah kota ya dengan Forum Komunikasi Dinia Takmilia Kota Cirebon. Ini saat ini nggak tahu saya juga nih informasinya seperti apa Bu Ade juga tadi. Bagaimana saya harus memulainya? Kalau kan nyinggung juga. itu tuh sedih lagi Kang, jadi ya A little bit Allah. confused ya, bingung Iya, juga gitu dilema ya. saya sendiri, Iya, ya iya. Allah saya harus bagaimana. Iya, gitu. silakan Kak Nana dilengkapi apa yang tadi disampaikan, termasuk kegiatan-kegiatan FKDT madrasah-madrasah dinia yang ada di kota Cirebon di saat pandemi dan PPKM seperti saat ini. Silakan. Baik, terima kasih. Kami sangat berharap sekali gitu ya adanya madrasah dinia ini benar-benar diakui gitu ya, secara resmi gitu oleh pemerintah Kota Cirebon gitu. Kenapa? Mungkin ini juga salah satu sinergi dalam hal menangkal kenakalan remaja, karena sejauh ini banyak sekali gitu di Kota Cirebon itu, khususnya anak-anak setelah pulang sekolah gitu atau habis kegiatan belajar online gitu, mereka sibuknya ya ke hal-hal yang mungkin ya tadi ya game dan sebagainya gitu. Padahal kalau mungkin diwajibkan gitu secara resmi turun surat surat perintah gitu untuk wajib diniyah, pasti anak-anak ya saat dia masuk ke SMP tuh nggak ada ijazah diniyah kan jadi nggak bisa masuk gitu kan. Tapi dengan adanya aturan wajib diniyah, maka dia akan benar-benar masuk ke madrasah diniyah gitu. Nah, maka harapan kami mungkin yang sempat tertunda ini terkait perda atau ya perda tentang diniyah gitu. Perda diniyah ya, Betul, perda diniyah. untuk kembali ini kan lagi didiskusikan kembali untuk bisa dijalankan itu harapannya. Karena sejujurnya Ini kan sudah berjalan waktu itu ya Bu Ade. Karena kan sudah berjalan. Namun nggak tahu maksudnya saat ini tidak sesuai. maksudnya iya, ini kan berarti dalam bahasa madrasah dinia itu istiqomahnya ini gimana gitu. Iya. Kita kemana gitu, Konsistensinya gitu kan. Iya. Silakan Kak Nana. ya, karena ya ini madrasah dinia ini ya alhamdulillah selalu eksis itu kegiatan-kegiatan baik itu Al-Qur'annya maupun pendidikan akhlakul karimahnya ini selama masa pandemi ini alhamdulillah tetap bisa dijalankan gitu. Dan kita juga di forum gitu dalam hal untuk melatih skill guru juga ya alhamdulillah kemarin sempat melaksanakan sosialisasi kurikulum. Sosialisasi kurikulum. Ya betul. Kemudian juga pelatihan-pelatihan tentang sholat dan praktek wudhu, mawaris dan sebagainya. Alhamdulillah itu telah dilakukan oleh Faraid ya. Iya betul. Ya, Faraid ya. Kemarin juga begitu, terutama ini untuk di anak-anak yang ada di madrasah dinia itu
perlu sekali ketahui itu gitu ya, Iya, tentang ilmu waris ya, faraid itu, dan juga yang tadi akhlak dan yang lain. Dan itu ada di kurikulumnya. Oh, ada di Betul. kurikulum. Ada. Mereka sudah diajarkan yang mawaris juga ada itu di kelas 4 ya kalau salah benar ya. Kelas Gitu 4. ya. Baik, dan ini Bu Ade ya, kalau ingat pemerintah tadi ya, Perda Diniyah, saya juga ingat kesejahteraan dalam hal ini, perhatian dari pemerintah baik provinsi, kota, kabupaten terhadap forum komunikasi diniyah takmiliyah itu seperti apa gitu saat ini, di saat pandemi gitu. Di saat pandemi, walaupun madrasah tetap eksis, kegiatan dilakukan dari ya dari pemerintah itu belum ada. Jadi mungkin kalau misalnya dilihat diniyah madrasah itu seperti apa ya, sebenarnya di masyarakat banyak anak-anak yang berbusana muslim seperti itu. Jadi apa ya, kalau misalnya berkeinginan ada perhatian dari pemerintah ya, dari daerah sendiri tidak ada. Bahkan kemarin saya baru pulang dari acara itu pun menyampaikan belum ada perda untuk diniyah gitu, perhatian kita gitu. Jadi ya mungkin kebetulan perempuan manusiawi seorang ibu, jadi kadang ya Allah bagaimana ini untuk teman-teman kita, sedangkan dari masyarakat itu pemasukannya kan tidak ada gitu. Jadi ya jangan sampai, ya intinya biar sehat-sehat aja. Kalau dulu saya setiap bulan itu bayar sahriyah katanya. SPP lah sejenis begitu gitu ya. SPP. Iya. Kalau di sini ada yang kenceleng, jadi seikhlasnya anak tuh kenceleng itu keliling atau 1.500 seperti itu. Ya jadi kan ya dapat uang berapa ya kita kemas ya bisa dibaca lah, bisa dilihat seperti itu. Iya, pokoknya berapa sih honornya gitu ya. Betul, jadi iya. Jadi hanya menanamkan merasa iyalah kasihan nih anak-anak harus dibagaimanakan gitu, jangan sampai. Baik. Oke, dan tahan dulu ya Bu Ade, nanti saya baca beberapa WhatsApp yang masuk ya. Di antaranya tentang bagaimana sih honorarium ya untuk guru-gurunya, katanya ustadzanya di madrasah diniyah ini katanya ya, karena ini banyak dan jasanya berkaitan dengan bagaimana meredam kenakalan remaja dan yang lainnya. Dan pemirsa, selamat pagi Cirebon akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Terima kasih, Anda masih di Selamat Pagi Cirebon pemirsa, dan ada beberapa WhatsApp yang masuk yang sebelum saya baca beberapa WhatsApp, silakan Kang Nana ini menyambung tadi ya, menyambung dari Bu Ade berkaitan dengan perhatian dari pemerintah ya dalam hal ini. Silakan. Ya betul, alhamdulillah program-program madrasah diniyah alhamdulillah tetap berjalan gitu. Dengan eksis kita kerja ikhlas karena Allah kalau bahasa kasarnya gitu ya. Dengan mengandalkan istilahnya entah itu infak ataupun tadi program kenceleng, tapi kami tetap semangat dalam hal mendidik putra-putri generasi bangsa, dan istilahnya kami yang ingin menanamkan jiwa Qur'ani ya di hati anak-anak, di hati masyarakat, sehingga tumbuhlah yang namanya akhlakul karimah. Kalau berbicara masalah perhatian ataupun terkait dari pemerintah, ya kami mah tetap ikhlas gitu. Tapi ya kami sangat bersyukur ya, sangat bersyukur dengan adanya kita bersinergi antara pemerintah Kota Cirebon dengan madrasah diniyah, sehingga ya kami berharap FKDT guru-guru madrasah ini bisa makmur, bisa sejahtera gitu. Karena mereka ini sangat berjuang mungkin ya kalau dalam bahasa mah tenaga di sore hari gitu ya, mengorbankan keluarga juga gitu untuk masak, untuk sebagainya, meluangkan waktu. Iya betul itu. Makanya di sini ya teman-teman insya Allah tetap semangat, tetapi kami berharap ya antara sinergi dengan pemerintah bisa jalan.
Itu ya. Dan saya baca ini ada 3 WhatsApp yang masuk ya. Yang pertama dari Bapane Yasna di Kedawung ya. Ingin berpendapat bagaimana menurut narasumber ya yang ada di RCTV. Saya punya usul bagaimana kalau didaftarkan saja siswa-siswi dari madrasah diniyah itu ke pemerintah, dalam hal ini ke Kementerian Agama, biar dapat dana BOS, bantuan operasional sekolah. Bisa tidak, katanya. Terima kasih Bapak Neyasna di Kedung Jaya, Kedawung. Langsung dijawab saja, Bu. Silakan, Bu. Ya. Langsung dijawab saja, silakan. Ya. Kemudian ini berkaitan dengan honor. Nah, ini dengan honor setiap bulannya, ini sedapat-dapatnya dari siswa gitu. Iya. Ya, masuknya nominal segitu ya dibagi jumlah guru. Iya. Dibagi jumlah guru. Itu beragam setiap anak itu. Apa dipatok misalnya dikenai setiap anak 15.000 Ya. atau 10.000 atau bagaimana gitu, Bu? Itu lembaga masing-masing. Ada yang bentuknya kenceleng. Kenceleng itu dijelasin ke pemirsa. Mungkin pemirsa ini masih bertanya apa sih kenceleng gitu mungkin. Jadi malu ya, bukan malu. Jadi kenceleng itu macam seikhlasnya anak, jadi menyisihkan uang jajannya dimasukkan ke dalam kotak seperti itu. Nah, nanti disimpan, dan itu pun nanti kan kebutuhan sekolah itu berapa, misalnya per bulan dibutuhkan spidol atau apa gitu kan, ATK dari guru, dari uang tersebut, dan itu pun kalau ada sisa ya dibagikan untuk guru yang mengajar di situ. Jadi sisaan dari ini seperti itu. Nah. Kemudian daftarin aja katanya ke Kemenag gitu, bagaimana itu? Kalau madrasah biar dapat diniyah, BOS gitu. Ya, terima kasih. Kalau madrasah diniyah itu berizin, lembaganya berizin di Kementerian Agama. Nah, jadi semua lembaga berizin di agama, ada ijobnya, izin nomor statistiknya pun ada, dan datanya juga meracuknya ke Kementerian Agama. Jadi kita itu per bulan itu laporan ke kementerian, semua lembaga itu. Nah, kalau di kota kan digabung itu laporan di per kecamatan, lembaga mana saja laporan per bulanan, dan itu pun di dalam laporan tersebut ada jumlah guru, terusnya jumlah siswa per kelasnya, dan pendidikan gurunya seperti itu. Jadi itu per bulan. Jadi sebetulnya sudah ada. Nah, untuk kalau karena kalau BOS, yang saya tahu BOS itu untuk sekolah formal. Mungkin ya. Sedangkan kami kan sekolah pendidikan keagamaan non formal yang ada di masyarakat. Gitu. Jadi merintis sendiri, berupaya bertujuan mencetak anak-anak yang berjiwa Qurani, yang Islami, dan menghindari anak-anak dari pergaulan yang di era sekarang gitu. Hanya sebetulnya itu udah lama, madrasah ini berjalan berdiri itu sudah lama sekali ya. Mungkin dari zaman saya masih sekolah gitu. Jadi hanya kita berupaya, tujuannya ya itu lillah aja seperti ini. Walaupun sebetulnya kadang udah angin kita menyisikan waktu ya untuk anak-anak seperti itu. Kang Nana, silakan. Ya, betul. Yang namanya madrasah diniyah ini adalah lembaga non formal. Beda dengan lembaga formal. Kalau lembaga formal kan tentunya kita ada bos reguler gitu ya, yang setiap ininya cair gitu. Tetapi kalau di kita karena non formal, tetapi non formal dalam di sini kita tetap berizin ke Kementerian Agama. Jadi setiap lembaga ini ya di data Kemenag ada gitu. Yang penting dia mengusulkan nanti dari Kemenag dibuatkan ijob dan SK pendirian gitu. Sehingga data lembaga tersebut terdata di Kementerian Agama. Cuma masalah mengajukan BOS, tentunya kita ini bukan sekolah formal gitu. Artinya untuk BOS ini ya mungkin kalau dalam bahasa ya karena kita non formal gitu ya, tidak ada semacam program BOS gitu. Kemudian terkait infak gitu. Terus honornya dari itu, dari siswa itu. Betul. Siswa itu. Untuk honor guru-guru ini setiap madrasah ini punya apa nama itu berbeda-beda gitu ya. Berbeda-beda. Tadi Bunda Ade menjelaskan tentang dengan program kenceleng gitu ya. Kemudian ya
lembaga lain mungkin ada dengan sistem infak, cuma mungkin infak di madrasah ini tentu berbeda gitu ya. Kalau misalkan kayak semacam bimbel, wah itu mah kan gede gitu ya. Misalkan ada orang ngaji tapi pengen masuk di bimbel, wah itu berbeda. Tapi kalau kita di madrasah ini ada sistem infak. Yang namanya infak ini kita memberikan keluasaan bagi orang tua gitu untuk memberikan sumbangsi kepada madrasah diniyah. Adapun bagi orang tua yang notabene kurang mampu dari segi infaknya, kami tidak ada unsur paksaan atau unsur apa. Yang penting anak sudah mau ngaji, alhamdulillah. Gitu. Anak datang ke madrasah ini ya kita didik, tidak memandang ini orang kaya, ini orang kurang. Gitu. Baik. Oke, tahan dulu, saya kembali ke Bu Ade. Bu Ade, kalau yang Bu Ade dapatkan setiap bulannya berapa sih? Kalau lembaga saya sebulan tuh dikasih 200.000. Nah, paling kasih free kalau ada UAS ya. Nah, sekarang nih sedang dilakukan UAS semua madrasah sekota Cirebon. Sekota Cirebon? Ya, UAS. Lagi ujian akhir semester ya? Akhir semester ganjil. Nah, sebetulnya baru masuk diundur kalau dari Diknas ya UASnya. Karena kalau kami sudah keluar dan sudah jalan, jadi kan tidak bisa dirubah. Mungkin sudah suatu kegiatan. Jadi dari UAS itu ya dikasih free dari di situ. Ya sama aja sih, bukan free ya, berarti uang lelah dia koreksi gitu ya. Cuman kalau guru madrasah ya alhamdulillah 30.000 juga bisa. Ya suatu upaya yang kebahagiaan gitu. Jadi kadang tuh bahkan ada juga lembaga yang ya sudah segitu ya segitu gitu. Yang penting anak-anak pada UAS pada ikut gitu, pada berangkat seperti itu. Jadi itu satu lagi yang masuk ya, ini dari pemirsa di Cipernak, ya, Pak Gunawan. Ini juga berpendapat bahwa Assalamualaikum, selamat pagi Cirebon. Ya begitulah katanya nasib dari guru madrasah diniyah ya. Saya juga kebetulan sekolah di madrasah juga dari kecil katanya juga kasihan, merasa iba dengan guru-guru yang ada di madrasah. Tidak ada yang memperhatikan. Saya pesan ke guru-guru yang tergabung di FKDT Kota Cirebon, jangan terbuai oleh janjian manis politisi yang akan memperjuangkan kesejahteraan para guru katanya. Terima kasih. Nah, itu ya. Satu lagi ya, ini yang masuk ini dari pemirsa di kota, Ibu, di Samadikun ya. Jalan ya di Samadikun, Kota Cirebon juga berpendapat bahwa surga menanti dari guru-guru madrasah diniyah katanya ya, yang sabar. Dilihat dari perbincangan tadi terutama tidak ada bantuan operasional sekolah, jadi saya merasa iba, merasa ironi katanya ya. Yang jelas suatu saat ada balasan. Terima kasih gitu ya. Kang Nana, silakan singkat saja. Ya. Baik, untuk madrasah diniyah tetap eksis, insya Allah tetap eksis. Tidak, ya kami pokoknya akan tetap jalan itu demi memajukan lembaga keagamaan, meskipun setiap guru tadi ya dengan honor yang notabene mah kalau menurut saya bukan honor gitu ya, menurut saya mah bukan gitu segitu, paling infak lah, atau pengganti bensin bahasa kasarnya gitu. Tapi tetap semangat. Iya itu ya. Bu Ade, closing statement silakan singkat saja. Saya hanya berharap dari pemerintah daerah untuk perhatiannya. Yang dulu sempat guru-guru itu mengecap kenikmatan walaupun sebulan 100.000. Oh, dulu pernah? Dulu pernah, sebulan 100.000 diterimakan 1 tahun. Sampai dari pihak bank juga sampai miris dia nanya, Bu kok iya ya sama 100.000 katanya. Itu pun walaupun 100.000 kita menerima sebulan 100, tapi senang. Nah kalau bisa diupayakan untuk diadakan kembali, diberi perhatian kembali untuk guru-guru madrasah. Itu ya, untuk pemerintah kota ya. Mungkin seandainya kita harus bergerak kemana, harus bagaimana, ya insya Allah asal. Baik. Oke, terima kasih nih Kang Nana, Bu Ade sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon, dan pemirsa saya juga haturkan terima kasih
untuk Anda yang sudah memberikan pendapatnya, pertanyaannya, opininya ini lewat WhatsApp. Dan pemirsa, demikian Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Akhirnya saya, Afif Rifai, dan kerabat kerja di pagi hari ini harus pamit undur diri. Sampai jumpa lagi besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.